Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, sahabat-sahabat, alhamdulillahirabbil alamin, Allah masih memberikan kita kesempatan, usia dan semangat untuk mengkaji sirah an-nabawiyah, kisah Nabi agung kita, biografi manusia terbaik. Sesi demi sesi sudah kita jalani dan kita sekarang sudah masuk ke tahapan yang lebih jauh lagi. Sebelumnya kita sudah membahas Nabi Muhammad dari masa kecil, remajanya, dan sekarang kita masuk ke sebuah sesi yang pasti ditunggu-tunggu oleh sobat-sobat. Karena di episode ini sangat relate dengan kehidupan kita, terutama para pelaku usaha, bisnismen, investor, ataupun anak-anak muda yang sedang merangkak untuk belajar bisnis, mencari income, sedang bertumbuh karirnya. Karena di episode ini kita akan mempelajari dimensi lain dalam kehidupan Nabi Muhammad di masa muda, bahwa sang Rasul Nabi kita adalah orang yang luar biasa. Bukan hanya soleh akhlaknya, bukan hanya cerdas dan jenius pemikirannya, bukan hanya tampan dan gagah fisiknya, tapi juga soal nyari duit jagonya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita tentang bagaimana karir bertumbuh melesat dari orang biasa-biasa yang merintis sampai menjadi bilioner, pengusaha, bahkan menjadi seorang investor yang hartanya melimpah, menyebar dan dikelola oleh orang lain. Kita akan bedah sejarah Nabi Muhammad di masa mudanya dalam aspek bisnis ya. Karena kita sudah mendengar banyak hal tentang akhlak Nabi, tentang perang Nabi, tentang doa Nabi, kekhusyuan Nabi, tapi mungkin kita jarang mengelaborasi bagaimana sebetulnya detail-detail kehidupan bisnismen Nabi Muhammad SAW. Baik sahabat-sahabat, sebelumnya di episode-episode yang lalu kita sudah membahas tentang masa kecil dan masa remaja. Di episode yang terakhir saya sudah mengelaborasi tentang bagaimana Nabi Muhammad bertumbuh sebagai seorang remaja yang terjaga akhlaknya, lurus akidahnya di tengah masyarakat Quraisy yang sangat rusak jahiliyah. Jadi di usia 15 tahunan Nabi Muhammad bukan artinya nyantai dan juga tidak ada godaan. Godaan yang dihadapi oleh Nabi saat itu mungkin jauh lebih berat dibanding godaan kita di zaman ini. Kita nganggap bahwa sekarang kita di zaman media sosial, banyak godaan maksiat, banyak ancaman, banyak juga yang membuat akhlak-akhlak kita itu menyimpang, menyeleweng. Sedangkan zaman dulu lebih gampang. Siapa bilang? Di zaman Nabi Muhammad, sang Rasul itu hidup di zaman yang jahiliyah di tengah-tengah masyarakat Quraisy yang notabene penyembah berhala. Perzinahan di depan mata, di mana-mana. Orang tawaf telanjang, khomer menjadi minuman sehari-hari. Alhamdulillah kita di Indonesia, di negeri yang mayoritas muslim, jarang kita melihat orang yang minum khomer, kecuali kalau memang tengah malam kita keluar mendekati klub-klub malam misalnya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ya mungkin kita tidak terlalu menyaksikan dengan nampak ya. Sedangkan di zaman Nabi Muhammad khomer itu sudah biasa. Kita kiri kanan ada azan di masjid-masjid berkumandang. Di sekitar Nabi Muhammad orang menyembah berhala dan bersumpah demi nama-nama berhala. Itulah yang dihadapi oleh sang Nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga akhlak Nabi sejak remaja. Menjaga akidahnya tetap lurus walaupun belum tahu dengan utuh konsep tauhid, tapi sang Nabi tidak pernah syirik dan tidak pernah menyembah berhala. Selain akhlak, Allah pun menjaga Nabi Muhammad dan menumbuhkan karakternya dengan mempersiapkan fisik sang Nabi. Nabi Muhammad sejak usia remajanya sudah kokoh, menjadi orang yang sangat gagah. Tubuhnya itu sedang, tidak tinggi tidak pendek, perawakannya itu berotot, dadanya bidang, perutnya seperti yang sering saya ulang-ulang, six pack perutnya itu. Ya, bukan single pack ya. Perut Nabi Muhammad seperti roti sobek. Sehingga fisiknya itu memang seorang fisik petarung. Karena apa? Karena ternyata Allah menyiapkan sang Nabi untuk ikutan sebuah misi militer, yaitu perang Fijar. Memang dalam riwayat Nabi Muhammad tidak langsung bertarung satu lawan satu, pedang lawan pedang. Hanya mengumpulkan anak panah. Tapi 5 tahun
Dan dalam momen 5 tahun itu siapa tahu mungkin ada pertarungan fisik satu lawan satu. Di saat Nabi Muhammad hidup, beliau tidak tahu akan menghadapi pertarungan fisik atau enggak. Sehingga sang Nabi sejak usia remaja memang menyiapkan diri untuk menghadapi momen-momen terberat. Dan memang secara umum orang-orang Arab terbiasa melatih fisiknya karena kehidupan yang sangat keras. Seperti ada hukum rimba, yang kuat yang menang. Maka tidak ada tempat bagi orang-orang lemah. Bukan berarti semuanya kuat, banyak juga orang yang lemah, pengecut, mungkin badannya tidak proporsional, terlalu gemuk misalnya, sehingga dia tidak lincah dalam pertarungan. Banyak yang kayak gitu. Tapi Nabi Muhammad adalah salah satu manusia yang paling sempurna secara fisik, ya, secara fisik. Jadi Nabi Muhammad kalau kita lihat nih badannya ini badan petarung. Ini bukan badan orang yang soleh tapi lemah gemulai dan juga lamban. Dan Nabi Muhammad SAW juga mengikuti momen perang Fijar itu ya secara serius dalam waktu 5 tahun dari usia 15 sampai 20 tahun. Lalu di usia 20 tahunnya Nabi Muhammad ikut agenda sosial sebagai aktivis sosial. Ikut serta dalam masalah-masalah publik. Ketika publik merasakan ketidakadilan, Nabi Muhammad ikut serta untuk melawan kezaliman. Kenapa? Karena itu adalah proyek kemanusiaan. Apapun yang baik bagi umat manusia, Nabi mengatakan, lau ud'a fil islami, kalau aku diajak lagi ke pertemuan Hilful Fudul, la ajabtu, aku akan ikutan, kata Nabi. Ini penting ya, bagaimana mindset Nabi yang sangat terbuka, open minded dengan agenda apapun selama itu untuk umat manusia. Lalu di usia 20 tahunan Nabi Muhammad ini sudah paripurna ya, kemampuan leadership, manajerial, organisasi, militer, juga profesionalitas dengan tetap menjaga akhlak. Nah, ini yang sudah kita bahas di episode sebelumnya. Sekarang kita akan mulai masuk ke tema yang baru. Di episode ini kita akan membahas bagaimana Nabi Muhammad bertumbuh sebagai pengusaha. Tapi sebelum itu, saya akan membahas dulu tentang pesona Nabi kita. Karena ini adalah modal seorang pengusaha. Pesona dan persona. Bagaimana personality itu bisa mengagumkan bagi orang lain. Nabi Muhammad di usia 20 tahunan ini sudah mulai dikenal oleh para pengusaha. Apalagi ini kan cucunya Abdul Muthalib, anaknya Abdullah yang hampir disembelih. Sehingga secara nasab pun memang sudah dikenal secara umum. Cuman kan orang itu dikenal bukan hanya karena nasab. Laisal fata man yaqulu hadza abi. Bukan pemuda yang bilang ini nih bapakku, kakekku. Pemuda itu walakinal fata man yaqulu ha anadza. Pemuda itu yang mengatakan this is me. Ini saya nih. Ini gue nih. Tunjukkan kualitasnya. Dan Nabi Muhammad sekarang mulai dikenal bukan hanya karena cucu Abdul Muthalib, tapi karena memang punya kejujuran. Mulai terkenal, oh ini ada anak yang muda yang sangat jujur. Belum ada gelar Al-Amin ya di usia 20 tahunan ini. Cuma sudah mulai dikenal, ini ada anak muda yang jujur. Akhlak Nabi Muhammad juga dikenal, bukan hanya jujur, lembutnya, ramahnya. Nanti suatu hari kita akan bahas satu bab khusus tentang akhlak Nabi Muhammad. Tapi kira-kira kalau orang bertemu dengan Nabi Muhammad semuanya merasa penting. Karena Nabi Muhammad serius. Kalau ketemu orang itu seluruh badannya akan mengarah ke orang yang sedang ngobrol, ke orang yang mengajak beliau berbicara. Tidak nengok kayak gini, ada apa? Tapi seluruh badannya menengok. Ke arah orang yang dimaksud. Lalu Nabi Muhammad juga ngomongnya rapi. Nabi Muhammad juga pendengar yang empati. Nabi Muhammad juga ketika menjelaskan itu sangat meyakinkan, influential cara bicaranya. Sehingga akhlaknya memang sangat membuat orang lain nyaman. Siapapun yang ngomongnya enak, raut mukanya itu sumringah, senyum, apalagi wajahnya bersinar, siapapun pasti suka. Apalagi Nabi Muhammad ganteng sekali. Ini sudah mulai dibicarakan di seantero Mekah tentang akhlak sang Nabi. Lalu Nabi Muhammad pun sudah mulai dikenal profesionalismenya karena sang Nabi ini punya pengalaman. Ini bukan pengusaha amatiran, bukan orang yang baru pengen belajar bisnis. Ini bisnis tuh kayak gimana ya, mulai dari mana, coba ada modal enggak kayak gitu. Nabi Muhammad sudah punya pengalaman bertahun-tahun lagi, usia 8 tahun sampai 12 pengalaman penggembala profesional, pekerja keras. Usia 12 sampai 15 pengalaman bisnis. Jadi sudah tahu bagaimana cara mengelola bisnis dari sang paman Abu Thalib. Nah, profesionalisme ini mulai dikenal. Oh, Muhammad ini kalau ngurus bisnis, ngurus logistiknya, administrasinya, ataupun mengurus
perapihan etalasenya rapi sekali, profesional. Dan ini mulai membuat orang-orang tertarik, kayaknya ini saya bisa meng-hire Muhammad untuk mengejarkan usaha saya. Sudah mulai menjadi buah bibir. Dan Nabi Muhammad pun dedikasinya sudah mulai menarik para investor. Karena zaman dulu orang itu ketika sudah makin kaya dia malas ingin dagang. Dagang kalau ke Syam itu jaraknya 1.500 km, bayangkan. Pulak balik 1 bulan paling cepat. Malas orang kayak gitu, apalagi jalurnya panas, jauh, bahaya juga, mungkin ada begal. Lebih baik mereka menyuruh anak-anak muda dagang, bisnis, tinggal dapat uang. Itulah para investor. Nah, ketika melihat ini ada anak muda yang luar biasa, karismatik, jujur, profesional dan dedicated, mulailah ramai ini. Ini mulai jadi rebutan Muhammad ini untuk dijadikan mitra bisnis ya, untuk dijadikan, kalau sekarang itu dijadikan CEO, sebagai operator bisnis, sebagai direktur utama, bukan pemilik, sebagai pengelola saja. Dan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sudah mulai nampak di orang-orang yang terdekat. Walaupun mereka hanya notice dan mereka belum menyebarkan ini calon nabi baru, enggak juga. Karena mereka tidak tahu konsep kenabian. Orang-orang Arab itu sudah lupa ajaran Nabi Ibrahim. Yang menunggu-nunggu nabi itu justru orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka sangat tahu ini adalah zamannya turun nabi. Maka ketika melihat sosok nabinya, mereka langsung notice, ini nih nabi terakhir itu. Tapi orang-orang Arab mereka enggak notice. Mereka hanya melihat keajaiban-keajaiban yang nanti insya Allah akan saya jelaskan. Ini pesona Nabi Muhammad yang memang sekarang sudah mulai makin viral ya. Orang-orang Quraisy makin mengenal Nabi Muhammad bukan karena cucu Abdul Muthalib, tapi karena personalitinya. Dan ini sahabat-sahabat modal bagi seorang pengusaha, yaitu modal personality, modal pesona kepribadiannya. Lalu bagaimana Nabi Muhammad memulai bisnis? Secara umum ya, bisnis Quraisy itu ya sama, mirip-mirip ya, mau dari Bani Makhzum, Bani Umayyah ataupun Bani Hashim, kabilah-kabilah yang tinggal di Mekah, bisnisnya hampir mirip polanya, yaitu mereka memiliki 2 rute dagang, disebutnya itu ilaf Quraisy, kan diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Quraisy, li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Perjalanan syita shaif itu gimana? Dari Mekah ini awalnya tandus, ya, awalnya tidak ada orang sampai Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menetap di situ. Lalu muncul kabilah Jurhum, tapi tetap miskin karena padang pasir kosong melompong, hanya tempat istirahat para pelancong ataupun para traveler di tengah-tengah dari jalur utara ke selatan, baru tinggal di situ. Tapi sejak Hashim ini menciptakan rute baru, yaitu dagang di musim dingin dan musim panas. Di Syam itu udaranya agak nyaman, enak di utara Syam. Sehingga kalau dagang ke situ di musim panas nyaman, di musim panas. Jadi orang itu biasanya ketika musim shaif, nah mereka dagangnya ke Syam, ke atas. Sedangkan daerah selatan Yaman itu jauh lebih panas udaranya, sehingga kalau dagangnya itu fi shaif di musim panas repot. Sehingga mereka memilih waktu dagang, waktu rihlah ke Yaman itu fisyita, rihlatash syita'i ke Yaman, was-shaif dan juga ke Syam. Ini 2 rute dagangnya. Tentu di sini banyak jalur-jalur yang dilewati ya. Kalau ke Syam itu ke kota namanya Busrah. Busrah ini ya beberapa kilometer, ada yang mengatakan 15, 20, ada yang mengatakan 60 kilometer dari kota Damaskus yang menjadi ibu kotanya Syam. Atau ke Yaman ya, pasar Yaman itu banyak di sana. Ini 2 rute dagang orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad pun ikutan rute ini. Karena rute inilah yang sudah dibangun oleh buyutnya Nabi, oleh kakek buyut, yaitu Hashim, bapaknya kakek Nabi. Kakek Nabi kan Abdul Muthalib, bapaknya ini Hashim. Hashim inilah yang merumuskan sebuah ide untuk membangun rute dagang. Sehingga sejak zaman Hashim, kekayaan bangsa Quraisy berlipat ganda, terutama kekayaan Hashim ya, seorang pengusaha perintisnya, dia lebih kaya lagi. Nah, rihlah syita musim dingin itu ke Yaman, karena Yaman panas, jadi sengaja datangnya musim dingin. Kalau Syam itu agak sejuk, sehingga datangnya ke Syam itu di musim panas. Shaif, musim panas itu shaif, musim dingin itu syita. Nah, mereka juga punya tradisi, masyarakat Quraisy itu nggak semuanya dagang.
mereka digilir. Biasanya setiap keluarga itu menitipkan dari satu kabilah, misalnya satu kabilah itu satu bani ya, bani, taruhlah Bani Hashim. Di situ kan ada orang tua ya, kayak Abu Thalib, Zubair, terus juga Hamzah, ada Abu Lahab atau Abdul Uzza nama aslinya. Ini orang-orang tua ini mereka bergilir untuk bisnis ke Syam ataupun ke Yaman. Tapi nanti yang mereka bawa itu harta seluruh keluarga Bani Hashim. Jadi misalnya uang Hamzah nitip, uang Abu Lahab nitip, uang Zubair nitip. Kalau yang berangkatnya Abu Thalib yang nitip semuanya ke Abu Thalib. Begitupun ketika jadwalnya misalnya jadwalnya Abu Lahab nitip ke Abu Lahab. Jadi ini sistem solidaritas. Satu orang mewakili bisnis seluruh keluarga. Jadi kalau gagal, bangkrut misalnya atau dirampok, ya udah seluruh keluarga bangkrut bareng-bareng. Itu kewajibannya. Makanya zaman dulu ketika bapaknya Nabi Muhammad Abdullah itu dapat giliran dagang di tahun tersebut, kira-kira 2 minggu setelah pernikahan nggak bisa nolak. Kenapa? Karena ini adalah tanggung jawab keluarga besar. Kalau beliau nggak dagang, padahal itu jatah beliau, tahunnya beliau, nggak akan ada perjalanan bisnis dan akhirnya kelaparan semuanya. Satu income itu untuk 6 bulan ke depan kan, setahun dagangnya 2 kali. Tapi sekali untung gede, untungnya dibagi untuk seluruh keluarga. Nah ini penting sekali memahami ini untuk menunjukkan bahwa ikatan kekeluargaan di masyarakat Arab itu kuat karena mereka saling mengandalkan, saling bahu membahu, saling menolong. Ikatan kekeluargaan inilah yang nanti dipakai oleh Nabi untuk membela agama Islam. Nanti kita bahas ketika sampai ke sesi tersebut. Lalu para pengusaha dengan para investor ini kerjasama. Tadi saya bilang bahwa berjalan ke Syam 1.500 km, ke Yaman 1.000 km kira-kira. Itu nggak mudah. Kalau per hari itu 50 kilo saja perjalanan, 2 hari 100 kilo. 1.000 km berarti 20 hari. 1.500 km bisa 30 hari, sebulan. Itu berangkatnya aja, dagang di situ 2 minggu misalnya atau seminggu, pulang lagi 1 bulan. Paling cepat kalau ngebut misalnya perjalanannya sehari 100 km, ya berarti setengah bulan sampai tuh ke Syam. Dagang setengah bulan lagi sampai, sebulan setengah paling cepat. Tidak semua orang pengusaha itu mau, apalagi kalau sudah kaya. Makanya orang-orang yang kaya itu jadi investor, nitip uangnya ke anak-anak muda yang memang dilihat punya bakat bisnis, punya skill bisnis, jago ngelobi. Diburu tuh. Jadi bukan hanya anak muda yang nyari modal, tapi para pemilik modal nyari siapa anak-anak muda yang potensial. Ini penting sekali karena nanti kita akan ketemu dengan kisah Khadijah binti Khuwailid. Lalu investor perempuan biasanya menitipkannya ke laki-laki karena para perempuan yang nggak bisa juga mereka dagang langsung ya. Di tengah padang pasir dari jalur Mekah ke Syam itu bahaya sekali, banyak begal. Ya untung kalau misalnya dilindungi Allah nggak ada yang nyergap. Kalau ada yang nyergap, perempuan bukan hanya diambil hartanya, mungkin kehormatannya juga. Dijadikan budak juga kan, diculik misalnya. Dan itu sering kejadian. Kalau rute dagangnya itu tidak dibuat aman sebelumnya, tidak bikin deal dengan kabilah-kabilah yang ada, itu bisa dibegal di zaman dulu. Dan bisa diculik, dijadikan budak. Udah dijadikan budak, udah nelangsa. Seumur hidup nelangsa. Sampai Anda dibebaskan atau membebaskan diri Anda dengan tebusan. Bani Hashim setelah meninggalnya Abdul Muthalib, ekonominya tidak terlalu menonjol ya. Walaupun Abdul Muthalib juga memang sudah mulai kalah bisnisnya oleh Bani Umayyah. Hashim masih jago bisnisnya itu. Setelahnya, generasi setelahnya itu mereka lebih religius dan lebih tidak terlalu ngoyo soal uang, nggak terlalu ngotot ingin jadi orang yang paling kaya, nggak seperti itu. Justru orang-orang yang makin maju bisnisnya adalah kabilah Bani Umayyah. Kabilahnya Utsman bin Affan itu, Bani Umayyah itu. Jadi mereka tidak terlalu menonjol, tapi tetap mereka masih jadi para pengusaha ya. Cuman yang paling kuat itu Bani Umayyah. Nah Nabi Muhammad saat itu sudah punya pengalaman banyak bisnis bersama pamannya Abu Thalib. Dia ajak juga kadang-kadang ke festival dagang di pasar Ukaz, ada Majinah, ada Dzul Majaz. Terutama pasar Ukaz ini pasar yang sangat besar di pinggiran kota Mekah, tempat ngumpulnya barang-barang dari Yaman dan Syam. Jadi barang-barang dari Yaman dan Syam itu dari Yaman dibawa ke Mekah, orang Syam beli. Karena kalau orang Syam beli ke Yaman terlalu jauh. Barang-barang dari Syam dibawa oleh orang Quraisy ke Ukaz, sehingga orang Yaman ingin beli barang-barang Syam, gak usah terlalu jauh,
beli di ukaz. Jadi ada pertukaran barang. Yang dapat fee untungnya menaikkan harga sebagai profit itu orang-orang Quraisy. Makanya kaya dari sini orang Quraisy itu. Nanti barang dari Quraisy mana-mana dijual di Syam, sebaliknya dijual di Yaman. Ini luar biasa kekayaannya gara-gara bisnis ini. Nah, Nabi Muhammad sudah tahu pola itu karena sejak usia 15 tahun, sejak usia 12 tahun sudah terbiasa dibawa dagang oleh Abu Thalib ya. Nah, sekarang ketika Nabi Muhammad mulai bisnis sendiri, gimana awal ceritanya? Tadi cerita personality Nabi Muhammad itu sudah mulai dikenal. Orang sudah mulai ngomongin, ini ada anak muda nih, ganteng, soleh, pinter, akhlaknya baik, dan juga jago bisnis nih. Dia kalau mengelola bisnis punya dedikasi dan juga membuat bisnis Abu Thalib itu jadi lancar. Sangat diandalkan oleh Abu Thalib. Abu Thalib terkenal ya. Orang nomor 1 di Mekah sekarang Abu Thalib, walaupun tidak sehebat reputasi Abdul Muthalib. Tapi orang nomor 1 yang paling dituakan dan paling dihormati ini Abu Thalib. Karena anaknya Abdul Muthalib. Jadi ketika bisnisnya lancar karena bantuan Muhammad, orang udah mulai membicarakan, ini ada anak muda hebat. Nah, Khadijah mendengar kabar ini, mulai mendengar tentang Nabi Muhammad. Wah, ini prospektif, belum ada perasaan cinta, belum ada apa, hanya mendengar dan kagum aja. Hebat ya ada anak muda kayak gini, kata Khadijah. Lalu Khadijah mengirimkan utusan investigasi ini, mengirimkan timnya untuk menganalisa siapa sih Muhammad. Coba cari tahu, kepoin lah kira-kira akunnya apa, medsosnya apa, lalu aktivitasnya dia posting apa aja, kira-kira kayak gitu kalau sekarang itu. Coba lihat, teliti profilnya kayak gimana. Kalau layak nanti kita coba ajak kerjasama. Khadijah belum mengenal secara dekat. Wallahu alam apakah Khadijah pernah melihat langsung wajah Nabi Muhammad atau enggak. Mungkin saja udah pernah ya, karena kota Mekah itu kecil. Mungkin pernah atau mungkin aja belum pernah. Yang jelas Khadijah tidak punya ikatan emosional di level ini. Hanya mikirin soal ini perspektif buat bisnis aja. Mulailah tim ini mendatangi Nabi Muhammad, mulai nanya-nanya dan juga mulai menawarkan ketika melihat profilnya cocok, ini fit and proper test, ketika dilihat kata penelitinya, kata timnya, ini layak sebagai pengelola bisnis Khadijah. Mulai ditawarkan. Khadijah katanya, Khadijah atasan kami ingin menawarkan project. Wah, ini punya harta banyak, Khadijah ini punya aset melimpah dan hartanya itu dibagi-bagi sebagai modal investasi dari para pengusaha muda. Karena Khadijah nggak bisa dagang langsung. Profil Khadijah akan saya jelaskan nanti di episode berikutnya. Sekarang kita skip dulu ya profil Khadijahnya. Yang jelas orang yang perempuan soleha, seorang janda kaya, pernah menikah, dan ini punya harta banyak, cuman dia nggak bisa ngelola langsung. Jadi harus melalui para pengusaha. Bisa nggak kalau kamu juga mengelola hartanya Khadijah? Khadijah dikenal karena sudah banyak ingin melamar Khadijah. Ini perempuan yang paling jadi most wanted di seantero Mekah itu. Lalu tawarannya adalah sekarang untuk bisnis pertama ini ke Syam, upahnya masih upah langsung, upah cash ya, fixed rate namanya, fixed fee. Jadi gajinya itu, fee-nya itu fix. Nanti akan digaji, ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 4 ekor unta. Lumayan gede. Satu unta itu 50 juta, bisa 100 juta. Kalau 2 berarti 200 juta. Kalau misalnya 4 ekor unta bisa 200 sampai 400 juta. Bayangkan, bekerja 1 bulan dapat 400 juta. Itu gede. Untuk ukuran anak muda usia 20 tahun. Anda di usia 20 tahun, berapa dapatnya itu kan? Dari orang tua itu 3 juta, 2 juta atau 1 juta untuk 1 bulan, dan di pertengahan bulan sudah makan rendang dengan nasi dan kuahnya doang. Jadi jadi Nabi Muhammad SAW di usia 20 tahun sudah punya tawaran gaji, ini sifatnya ya bisnis, tapi nanti income-nya itu bukan sistem bagi hasil, dikasih gaji langsung. Gajinya kira-kira 2 atau 4 ekor unta dewasa ya. Tapi kalau misalnya berlanjut terus, Khadijah menawarkan ke depannya bagi hasil. Beliau akan dapat saham dan juga akan ada sharing profit atau mudharabah istilahnya itu. Bagi keuntungan. Tapi ke depannya ya kalau udah lanjut. Nabi Muhammad berpikir, oh ini tawaran yang menarik. Nabi Muhammad sudah tahu bisnis, seluk-beluknya sudah tahu, tapi kan gak punya modal.
nggak punya modal Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad, atau saya ingin bilangnya Muhammad muda ya biar gampang nih, karena belum jadi nabi. Muhammad muda menerima investasi ini di usia 20 tahun. Oke, deal. Siaplah mereka menyiapkan kafilah dagangnya. Uang Khadijah itu, barang-barang Khadijah disiapkan, sebagiannya berbentuk barang, sebagiannya berbentuk cash, nanti dibelanjakan di sana. Disiapkan kafilah dagangnya ini untuk berangkat ke Yaman. Nah, disinilah kita pelajari hikmahnya ya. Apa pelajarannya nih? Dari kisah Khadijah yang menawarkan investasi. Bukan Nabi Muhammad yang memelas, butuh pinjaman uang nih, mau nggak invest ke saya, nggak kayak gitu. Khadijah yang menawarkan. Pelajarannya adalah kapasitas dan pesona pribadi. Capacity and personality dan pesona pribadi itu magnet yang menarik kepercayaan. Dan kepercayaan adalah modal dari setiap investasi bisnis yang berkelanjutan. Kalau ingin sustain bisnisnya, Anda perlu percaya. Nyari orang yang dipercaya itu sulit. Nyari orang yang dipercaya sulit bagi investor. Begitu ada anak muda yang punya personality, punya pesona kepribadiannya dan bisa dipercaya, klop. Jadi sebetulnya banyak orang yang stres, nggak ada modal, nggak ada. Ya kenapa? Karena kita nggak dipercaya. Kalau kita jujur, membuktikan kita ini orang yang ikhlas, orang yang akhlaknya baik, belum tentu kompeten memang, tapi setidaknya orang akan percaya. Dikelola oleh orang ini nggak akan licik. Itu penting pelajarannya. Nah, pelajaran lain ini, konsep ini saya rumuskan dan mungkin menohok nih ya. Tapi ini realistis bahwa seorang pemuda yang ingin membuka bisnis besar, ingin bikin bisnis besar nih, konkret aja. Anda bisa memulainya dengan konsep yang kuat, bisnis konsep, bisnis model yang kuat, lalu juga bisnis kanvasnya yang sangat jelas ya, semua konsepnya itu, dan juga dana yang besar. Anda ingin bisnis besar, ya harus konkret, punya konsep yang bagus dan dana yang gede. Kalau nggak punya kayak ini nggak bisa. Kecuali Anda bisa memulainya dengan ide yang brilian dan pesona pribadi yang mengagumkan. Sekarang pilih yang mana? Kalau ngerasa punya modal, konsepnya bagus, mulai bisnis. Kalaupun akhlak Anda bejat ya, misalnya Anda seorang ahli maksiat, tetap akan kaya. Ya kan banyak orang-orang ahli maksiat kaya juga. Firaun juga kaya, Qarun juga kaya. Kenapa? Karena ada ilmunya bisnis itu. Kata Rasulullah, man arada dunya. Siapa yang ingin dunia, fa'alaihi bil ilmi. Ada ilmunya. Ilmu marketing, mau ilmu politik, mau ilmu pertanian, ada ilmu untuk menguasai dunia ini. Mau muslim ataupun mau ateis. Jadi kalau Anda ingin bisnis besar, ya butuh modal dan juga butuh konsep yang bagus. Tapi kalau Anda nggak punya modal, setidaknya Anda punya ide yang brilian dan punya akhlak yang mengagumkan. Jangan sampai modal nggak ada, akhlak tak punya. Repot itu. Harus minimal harus punya akhlak pribadi yang mengagumkan untuk menarik investasi. Mulailah Nabi Muhammad mengikuti jalur dagang orang-orang Quraisy. Dari Mekah berangkat ke utara, ke Syam, ke sebuah kota namanya Busra atau Basra ya. Ini kota klasik, kota lama yang menjadi pusat bisnis di pinggiran kota Damaskus ya. Mulailah Nabi Muhammad mulai dagang, menyiapkan rencana, menyiapkan kafilahnya. Dan ketika Rasulullah itu mau berangkat, Khadijah menitipkan timnya. Ini budaknya Khadijah, namanya Maisarah, seorang budak hitam. Maisarah ini laki-laki ya, seorang budak hitam laki-laki. Namanya kayak perempuan Kak, karena ada Maisaratun, ada tamar buto akhirnya. Tidak semua orang yang punya tamar buto di akhir itu perempuan. Jadi ada juga yang laki-laki ya, kayak Tolhah ya, itu laki-laki. Hudzaifah itu laki-laki. Nah, Maisarah juga laki-laki. Si orang budak hitam dititipkan oleh Khadijah sebagai asisten Nabi. Bilang kata Maisarah ini, saya diutus oleh Khadijah untuk membantu Anda katanya, untuk melayani Anda karena ini barang Khadijah perlu dijaga barang-barang sehingga saya bisa benar-benar menjaga ketika Anda dagang gitu. Oh boleh kata Nabi Muhammad. Padahal Khadijah itu sebetulnya sangat penasaran. Muhammad ini siapa sih? Penasaran. Jadi nyuruh ke Maisarah teliti semua hal tentang Nabi Muhammad ini, tentang Muhammad muda ini. Kan nggak tahu ini Nabi kan, masih 20 tahun usianya. Coba teliti tentang Muhammad ini, tentang apapun, nanti laporkan ke saya. Mulailah mereka berangkat ya, Maisarah sebagai peninjau.
Lalu sepanjang perjalanan Nabi Muhammad, lalu juga kafilah dagang yang lain ya, kan rombongannya nggak hanya Nabi Muhammad, banyak rombongan-rombongan yang lain. Termasuk Maisarah, sepanjang perjalanan mereka melalui banyak kampung. Ada Wadil Qura, ada Madian. Termasuk sang Nabi itu melewati perkampungan kaum Tsamud yang pernah Allah hancurkan. Biasanya kalau Nabi Muhammad lewat tempat kayak gitu, Nabi Muhammad ngerasa tidak enak feelingnya, belum tahu ini kampung apa, lewati lalu ngebut aja jalannya itu, tidak mau masuk ke kampung ini. Kampung bukan karena angker, tapi karena ini tempat yang pernah Allah musnahkan, kaum yang sangat zalim, kaum yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat daerah situ, dan setiap perjalanan itu Maisarah melihat akhlak Nabi Muhammad, cara jalannya, lalu juga melihat interaksinya dengan kafilah dagang, diperhatikan semuanya. Dalam seluruh perjalanan itu penuh dengan akhlak Nabi Muhammad itu. Bahkan sepanjang perjalanan Maisarah melihat banyak keajaiban. Banyak keajaiban sepanjang perjalanan itu. Dan membuat dia makin kaget, siapa ini Muhammad ini? Makin misterius ya Muhammad di mata Maisarah, asistennya Khadijah ini. Pelajarannya sahabat-sahabat ya, sepanjang perjalanan ini semua yang disaksikan oleh Maisarah adalah karakter asli Muhammad muda. Kenapa? Karena karakter asli manusia terlihat dalam perjalanan jauh dan lama. Perjalanan jauh dalam durasi yang lama, di mana seseorang tidak merasa diawasi oleh orang-orang yang selama ini mengenalnya dan terbiasa menghakiminya. Kalau kita di kampung sendiri, di depan tetangga, di depan sahabat-sahabat, mungkin kita ada kecenderungan jaim. Karena orang-orang yang mengenal kita, orang-orang sekitar kita, kalau kita kelihatan jelek, mereka akan ngejudge, kamu kok kayak gini? Orang tua kita akan marah, suami kita akan menegur, istri kita akan komplain, anak-anak juga merasa malu, tidak bangga. Sahabat-sahabat kita juga akan nyinyirin ataupun akan mengkritisi. Orang-orang sekitar kita akan bereaksi, bersikap, mungkin menghakimi di lingkungan kita sendiri. Begitu kita keluar negeri, keluar kota, ke tempat yang jauh, gak ada orang yang kenal kita, biasanya jiwa asli kita tuh keluar bebas. Asik, gak ada yang ngelihat. Sekarang saya mau maksiat, sekarang saya mau bebas. Saya tidak akan mengontrol diri saya, mau makan seenaknya, mau bertingkah yang memalukan pun gak ada yang tahu ini. Ada kecenderungan manusia kayak gitu. Sehingga dalam perjalanan jauh dan panjang, watak asli manusia ketahuan. Kalau Anda pernah camping 3 hari, seminggu, akan ketahuan watak asli manusia. Yang egois, yang serakah, yang penakut, yang pengecut, yang berkhianat, orang-orang yang tidak loyal akan ketahuan. Di hutan ketika lapar, dia mau gak berbagi coklat yang cuma sepotong ini? Semuanya lagi lapar, dia punya sepotong coklat, dia mau berbagi ke yang lain. Atau dia egois, pura-pura gak punya makanan, ketika sendirian makan sendiri. Akan kelihatan watak orang. Yang penakut juga akan ketahuan, yang berani akan ketahuan, yang solider akan ketahuan, yang setia kawan akan ketahuan, yang juga pemimpin akan ketahuan. Nah, akhlak Nabi Muhammad terlihat oleh Maisarah di momen-momen ketika orang tidak bisa menyembunyikan karakter asli. Termasuk sahabat-sahabat, orang-orang Quraisy itu sangat, ini dalam riwayatnya ya, dalam data sejarah, sangat terbiasa berzina di luar kota. Karena mereka jauh dari istri, sebulan, bayangkan, sebulan setengah jauh dari istri-istrinya. Sehingga mereka yang memiliki kebutuhan, apalagi orang Arab makan daging sering, secara libidonya naik, mereka berzina aja dengan perempuan-perempuan di sepanjang perjalanan itu, setiap singgah di kota. Nah, ketika melihat Nabi Muhammad sangat menjaga akhlak, aneh ini. Orang-orang Arab yang lain, apalagi para pengusaha yang kaya, bisa bayar uang gitu, gak pernah kayak gini. Tapi Muhammad ini sangat menjaga akhlaknya. Dia mulai heran dengan Nabi Muhammad ini. Lalu sepanjang perjalanan itu, dia melihat keajaiban. Suatu hari Nabi Muhammad sedang duduk di bawah pohon. Ada pohon ya, ini pohon biasa aja. Tapi seorang yang punya ilmu tahu ini pohon yang akan didatangi oleh Nabi. Dalam riwayat Nabi Muhammad duduk di pohon itu. Lalu ada seorang pendeta, namanya pendeta Nastorah atau Nasturah. Pendeta itu ngelihat ini ada anak muda yang duduk di bawah pohon. Terus dia nanya ke Maisarah, "Man hadzal rajulul ladzi nazala tahta hadhihi syajarah?" Siapa ini laki-laki yang duduk di bawah pohon ini? Dia penasaran. Lalu Maisarah bilang, "Hadzal rajulun min Quraisyin min ahlil haram." Oh, dia adalah seorang laki-laki dari Quraisy, suku Quraisy, dari tanah haram. Karena orang Arab kan wajahnya mirip-mirip, nggak tahu ini dari daerah mana, nggak ada pakaian, nggak ada bendera juga.
Ketika dikasih tahu ini dari tanah haram, dari Mekah, orang Quraisy, dan duduk di bawah pohon yang memang mungkin sudah ada tanda-tandanya, dia tahu ya tandanya, kita nggak tahu. Mungkin di kitab suci dia, di ulama dia dijelaskan. Setelah itu dia bilang, ma nazala tahta hadhi syajarah qattun illa nabi. Tidak ada orang yang duduk di bawah pohon ini kecuali pasti nabi, katanya. Cuman Maisarah ilmunya terbatas, jadi nggak ngerti juga konsep-konsep kayak gitu. Hanya tahu oh nabi, udah aja. Itu kata pendeta Nasturah itu. Yang tinggal di sini pasti nabi. Tapi nggak ada interaksi sejauh riwayat-riwayat yang sahih, nggak ada interaksi yang terlalu detail antara Nasturah ini dengan rombongan. Hanya ngobrol dengan Maisarah. Ada beberapa riwayat yang memang masih diperdebatkan, katanya beliau juga pernah ngobrol dengan Nabi Muhammad. Udah seperti itu. Yang jelas Maisarah makin kaget, dia nabi, katanya, bingung. Nah, cuma di sini sahabat-sahabat memang ada risiko ya. Ya kalau memang riwayatnya sahih saya ceritakan, dan kata beberapa sumber ini riwayatnya sahih, minimal hadisnya hasan. Menurut Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad ini bisa diterima, hasan ya riwayatnya ini. Dan ini disebutkan juga dalam riwayat Ibnu Ishaq walaupun tanpa sanad versi beliau. Nah, riwayat seperti ini sebetulnya menjadi celah. Kenapa? Setiap cerita pertemuan Nabi Muhammad pra kenabian sebelum menjadi nabi dengan tokoh agama manapun, misalnya dengan tokoh pendeta orang-orang Kristen, ini akan menjadi santapan empuk para orientalis untuk menciptakan narasi keraguan bahwa Quran itu bukan kalam Tuhan. Maksudnya gini, setiap kali ada momen Nabi Muhammad ketemu dengan pendeta, dengan tokoh agama, mereka langsung bikin fitnah kayak gini. Nah, dari situlah Muhammad itu mendapatkan cerita tentang masa lalu mereka reka isi Al-Quran, ngarang kisah-kisah tentang Nabi Musa dan yang lain-lain, bukan dari Allah itu, tapi dari karangan Muhammad setelah ngobrol dengan para pendeta. Nah, itu fitnah mereka. Padahal ketemunya cuma sebentar, beberapa menit, bukan kursus 2 bulan gitu. Coba ajarin saya tentang kisah masa lalu, nggak kayak gitu juga kan, nggak dicatat gitu. Jadi kadang-kadang mereka ini semua celah dipakai gitu. Walaupun bisa dibantah, bisa kita bantah semua celah itu. Sehingga dengan risiko ini banyak juga para peneliti sirah yang tidak mau menerima riwayat-riwayat kayak gini. Tapi saya tidak sepakat. Kenapa? Karena kalau riwayatnya benar dia terima aja. Kalau orang lain menciptakan fitnah dari cerita tersebut, ya kita bantah fitnahnya, bukan ceritanya yang kita hapuskan dalam sirah nabawiyah. Selama cerita itu sahih ya. Itu dalam pandangan saya. Tapi ini memang real sahabat-sahabat. Suatu hari kita akan bahas bagaimana menghadapi fitnah orientalis itu. Yang jelas kita yakin bahwa Al-Quran adalah kalamullah, mukjizat, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka punya narasi yang kayak gini ya, orientalis ini. Nah, ada hikmah lain bahwa walaupun pendeta itu bilang nabi, tapi memori ini tidak dikenang oleh orang-orang yang mendengarkan statement ini, termasuk oleh Abu Thalib yang mengatakan ini akan memiliki tanggung jawab besar, anak ajaib. Itu nggak ingat juga, nggak ada riwayat Abu Thalib menceritakan ini ke Nabi Muhammad di masa depan, ngobrolin, oh kamu nih nabi, pantesan dulu pernah ada yang ngomong, karena udah lupa juga. Setiap tanda-tanda kenabian yang dilihat orang-orang di zaman sebelum Muhammad menjadi Rasul, berarti di masa muda Nabi, sering tidak menjadi perhatian serius, yang kemudian berlalu dan dilupakan sehingga tidak mengantarkan si pendengar pada keimanan. Orang-orang yang mendapatkan informasi dari para pendeta, Maisarah, Abu Thalib, enggak masuk Islam juga. Walau ala Maisarah ya, di masa depannya. Tapi saat itu tidak masuk Islam juga. Saat itu Abu Thalib sampai akhirnya tidak masuk Islam juga. Jadi riwayat bahwa setelah mendengar cerita pendeta langsung beriman ataupun langsung yakin dan mengklarifikasi dia nabi, itu enggak benar. Bahwa orang itu mendengar oh gitu. Sama kalau kita mendengar ini akan ada hal-hal yang ajaib di masa depan, mungkin kita percaya, mungkin enggak juga. Kalau enggak percaya udah kita tinggalkan aja. Mendengar tapi setelah itu kita lupa. Nah, inilah yang mungkin terjadi ya, bahwa cerita bahwa beberapa pendeta sudah memprediksi ini akan jadi nabi tidak menyebar ceritanya di kalangan masyarakat Mekah. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak nyadar ketika beliau nanti diutus jadi nabi, oh saya jadi nabi ya, sudah saya tunggu-tunggu nih sejak zaman dulu, kan saya udah dibilang akan jadi nabi. Nggak gitu juga, Nabi Muhammad bingung aja nggak tahu bahwa beliau itu jadi nabi. Nah sekarang mereka perjalanan menuju Mekah ya, bisnisnya berhasil di Syam itu, untungnya berlipat ganda. Mereka mulai berjalan menuju Mekah. Sepanjang perjalanan itu Maisarah melihat juga ada keajaiban lain. Selalu ada 2 malaikat, dalam riwayat 2 malaikat, ada riwayat yang lain awan. Bisa jadi dua-duanya benar, karena malaikat itu bentuknya banyak. Bisa berbentuk manusia, berbentuk asli, bisa malaikat berbentuk awan, bisa malaikat berbentuk gunung, bisa.
malaikat itu. Tergantung instruksi dari Allah. Yang jelas apakah malaikat ataupun awan, saya lebih percaya kisah awan, karena kalau malaikat pasti maisarahnya kaget, wah ada malaikat gitu. Mungkin ini yang lebih bisa diterima ini awan. Nah, awan ini melindungi Nabi Muhammad terus sepanjang perjalanan. Nggak ada orang yang notice, semua orang ya jalan aja. Tapi Maisarah ngelihat kemana Nabi Muhammad jalan, awan ini mengikuti, melindungi Nabi Muhammad. Dicatat sama Maisarah perjalanan ini. Setiap keajaiban diperhatikan oleh Maisarah. Ketika sampai di Mekah, laporanlah ke Khadijah. Nabi Muhammad nggak ketemu Khadijah, Maisarah laporan, wahai tuan putri ataupun bos lah ya, ini kita sudah beres misi bisnisnya, untungnya berlipat ganda, 2 kali lipat lebih untung dibanding semua pengusaha yang lain. Untung Nabi Muhammad itu. Dan Nabi Muhammad ketika di Syam, uang hasil untungnya sebagian dibelanjakan barang-barang baru dari Syam untuk dijual di Mekah ataupun dijual di Yaman nanti. Itu konsepnya seperti itu ya sahabat-sahabat. Ketika melihat ini Khadijah jelas ya, oh bahagia, ini untungnya gede nih ketika dikelola oleh Muhammad. Feeling Khadijah benar, anak muda ini bisa membangun bisnis yang kuat. Akhirnya Khadijah memberi upah Nabi Muhammad 2 kali lipat lebih banyak dibanding pengusaha-pengusaha yang lain. Plus seluruh barang Nabi Muhammad yang dibeli dari Syam langsung dibeli oleh Khadijah dengan harga 2 kali lipat barangnya itu. Jadi Nabi Muhammad udah langsung punya untung nih. Untung Nabi Muhammad itu sebagiannya dibelikan barang di sana, lalu oleh Khadijah dibayar 2 kali lipat. Jadi sisanya dipakai oleh Nabi Muhammad sendiri sebagai untung Nabi Muhammad. Khadijah yang memberikannya gitu ya. Dari sinilah Nabi Muhammad punya modal, punya tabungan. Pelajarannya apa sahabat-sahabat? Prinsip bisnis Nabi mengajarkan bahwa selain modal jujur, Nabi Muhammad jujur kita udah tahu. Al-Amin, kita sudah sangat tahu lah Nabi Muhammad jujur. Tapi pelajaran dari Nabi bukan hanya jujur, bahwa prestasi bisnis adalah bukti konkret yang akan mengundang kepercayaan lebih lanjut dari investor untuk para pengusaha. Nah, ini harus digarisbawahi nih untuk calon-calon pengusaha. Ingin mencontoh bisnis Nabi bukan hanya jujur. Jujur itu kadang-kadang jujur yang naif lagi. Misalnya Nabi Muhammad memang memberitahu ke klien itu harga asli barangnya. Di zaman dulu mungkin cocok gitu. Ini modalnya 2 dinar. Kalau Anda ingin beli silahkan, mau 2 dinar, mau ngasih lebih berapapun terserah. Ya nggak gitu-gitu amat. Beda sekarang di supermarket nggak mungkin kita. Ini laptop harga aslinya cuma 2 juta tapi kami jual 20 juta ya. Nggak gitu-gitu amat sekarang gitu. Karena hari ini berbeda konsepnya. Tapi jujur itu penting sebagai prinsip kehidupan. Cuman gak hanya jujur. Nabi Muhammad pun menunjukkan prestasi bisnis, menguntungkan, profit bisnis itu. Kalau bisnis gak profit ya gak usah bisnis ya. Udah aja bikin amal sosial gitu. Bisnis itu ya harus profit dengan berakhlak. Nah, Nabi Muhammad mengajarkan ada akhlak, ada profit. Jadi kalau tidak ada prestasi bisnis ya memang Anda jujur, tapi ya kita investasi bangkrut terus ya. Ya memang jujur saja, udahlah antum jangan ngurus bisnis itu, ngurus yang lain aja. Kejujurannya dipakai tempat yang lain aja, di bisnis nggak cocok gitu. Tapi sang Nabi mengajarkan kita jujur penting, tapi juga prestasi bisnis juga penting. Dan itulah yang akan membuat investor percaya, ngasih uang lagi, lebih banyak lagi, bisnis makin berkembang lagi. Seperti itu konsepnya, sahabat-sahabat. Dan itu dari sunnah Nabi Muhammad ya, bagaimana sang Nabi prestatif dalam bisnisnya. Lalu sekarang Nabi Muhammad mulai lebih banyak lagi bisnisnya dengan Khadijah. Diperpanjang bisnisnya kan. Diperpanjang, rutenya juga diperluas ke Yaman, ke Syam, Busra, Irak, Jordan, Bahrain, dan kota-kota bisnis Arab yang lain. Mulai bisnis makin banyak. Dalam beberapa riwayat menurut Afzalur Rahman yang menulis buku Muhammad as a Trader, Nabi Muhammad itu bisnisnya 5 kali dengan Khadijah. Ada yang ke Busra, ke Mekah, ke Yaman. Angkanya berbeda-beda. Ke Busra berapa kali, ke Yaman berapa kali, di Mekah berapa kali, itu berbeda-beda. Tapi yang jelas sekali bisnis gede. Sekali berangkat partai besar yang untungnya itu bisa buat setahun misalnya. Itu bisnis dengan Khadijah. Berlanjut terus sampai akhirnya Nabi Muhammad pun digaji 4 kali lipat dibanding pengusaha yang lain. Makin naik tuh. Ibaratnya gaji direktur utama, gaji dirutnya dibayar oleh komisaris makin tinggi. 4 kali lipat dibanding pengusaha yang lain. Karena memang perform Nabi Muhammad menunjukkan prestasi bisnis, tidak hanya modal jujur. Oke.
Setelah itu ketika makin untung Nabi Muhammad dikasih modal lebih banyak, makin untung lagi, akhirnya Khadijah makin semangat. Akhirnya dibuat kemitraan. Nabi Muhammad dengan Khadijah sekarang partner bisnis dan Nabi Muhammad punya saham. Nabi Muhammad punya saham dan mendapatkan sharing profit. Berapa persennya nggak ada angka yang disebutkan dalam data sejarah. Yang jelas semakin untung sang Nabi semakin gede profitnya sekarang. Kalau sebelumnya kan untung berapapun kamu prestatif dikasih 2 unta atau 4 unta. 1 untanya 100 juta berarti 400 juta itu gajinya. Kalau sekarang kalau untungnya makin gede lagi ya hadiahnya bonusnya bukan hanya unta tapi keuntungan bisnis yang makin besar. Disebutnya sharing profit ya atau al-mudharabah dalam bahasa Arab. Nabi Muhammad bisnis makin berkembang sekarang. Bukan hanya dengan Khadijah sebetulnya. Kalau Anda melihat data sejarah, Nabi Muhammad itu mengembangkan bisnisnya dan investasinya diterima dari mana-mana. Dari Khadijah, dalam beberapa riwayat dari saudaranya Khadijah juga, saudara atau saudari Khadijah. Yang jelas dari kerabat Khadijah juga menerima investasi. Ya masalah dan transparan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun menerima investasi dari tokoh-tokoh yang lain. Ada suntikan angel investor ya. Angel investor itu ini istilah investor yang kayak malaikat yang ngasih uang untuk mengembangkan bisnis orang-orang lain. Bukan angel ya. Bukan investor yang angel yang nyeleneh, tapi angel investor. Ada para pengusaha yang menitipkan juga. Khadijah makin kaya, udah kami juga nitip uang. Nitip bisnis kami dikelola oleh Muhammad. Makin gede bisnis Nabi Muhammad itu. Karena makin banyak yang percaya. Ketika Nabi Muhammad sudah punya banyak modal dari untung-untung itu, akhirnya Nabi Muhammad pun jadi investor sendiri. Nabi Muhammad menggunakan modalnya, keuntungannya sebagai modal bisnis beliau. Sehingga ada modal dari investor, dari Khadijah masih jalan, dari kerabat Khadijah, dan juga dari investor-investor yang lain, plus modal Nabi Muhammad. Sehingga sekarang Nabi Muhammad pun punya share yang lebih besar dalam bisnisnya. Karena tidak murni modal orang lain, tapi ada modal pribadi. Makin melesat lagi bisnisnya, sahabat-sahabat. Bisnis Rasulullah ya, sebelum menikah ke Yaman, ke Syam, ke Busrah, ke Irak, ke Jordan, Bahrain, kota-kota yang lain. Nanti setelah menikah, Nabi Muhammad sudah mulai mengurangi bisnis keluar kotanya. Sudah mulai mengurangi rutenya. Hanya ke Yaman, Najd, dan Najran. Itu bisnis Nabi Muhammad setelah menikah. Sisanya bisnis Nabi Muhammad ya di dalam kota Mekah saja. Nah itu penting ya. Setelah punya istri, udahlah. Udah kaya itu udah dengan istri aja gitu. Gak usah banyak keluar kota meninggalkan istri. Jangan terlalu banyak LDM ya. Itu pesan penting juga. Jadi mulailah Rasulullah nanti setelah menikah itu di pasar Ukaz dan Zul Majaz dagangnya. Yang jelas sekarang bisnis Nabi Muhammad semakin berkembang. Makin melesat. Kalau Anda lihat transformasi perkembangan bisnis Nabi Muhammad dari mulai pelatihan ya. Usia 8-12 tahun pelatihan kerja keras profesional sebagai penggembala, sebagai karyawan mendapatkan fixed fee, bayaran yang fix, beberapa kororit, beberapa kirot, beberapa keping, dinar, dirham sebagai penggembala. 12-15 tahun jadi asisten bisnis, karyawan juga sebetulnya. Jadi nggak tepat juga kalau bilang Nabi Muhammad itu pengusaha tulen, nggak juga. Nabi Muhammad pernah tahapannya sebelum jadi pengusaha, pernah jadi karyawan, bahkan pernah jadi penggembala. Jadi kalau Anda sebagai karyawan jangan khawatir. Contohlah Nabi Muhammad kalau bukan pengusaha misalnya, karena nggak semua orang jadi pengusaha kan. Anda karyawan, seorang profesional. Nabi Muhammad pernah jadi profesional dan perform di situ. Usia 12 tahun bahkan sampai 15 tahun. Mendapatkan gaji juga asisten bisnis untuk pamannya Abu Thalib ke Syam dan ke Yaman. Bahkan untuk paman yang lain juga, untuk ke paman Zubair misalnya. Lalu usia 20 tahun masih jadi karyawan lah, tapi dalam proses bisnis yang dikelola sendiri. Disebutnya operator bisnis atau direktur utama yang digaji. Direktur utama perusahaan digaji oleh komisaris, belum dapat saham. Dan ini digaji oleh Khadijah kadang 2 atau kadang 4 unta dewasa ya. Fix fee juga usia 20 tahun. Tapi di tahun yang sama ketika untung makin banyak dari perdagangan itu, beliau sekarang sudah mendapatkan tawaran dari Khadijah untuk menjadi pengusaha tulen sharing profit. Menjadi orang yang memiliki saham. Punya saham dan juga semakin untung semakin dapat profit Nabi Muhammadnya. Mudharabah bahasa Arabnya. Sampai usia 25 tahun tuh. Nanti akan saya jelaskan di kemudian hari. Dari usia 25 sampai usia 53 tahun.
ketika sebelum hijrah ya, selama Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah ataupun Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi nabi, Nabi Muhammad tetap jadi pengusaha tapi sudah tidak terlalu aktif sebelum jadi nabi itu. Nah, setelah jadi nabi sudah tidak aktif lagi, hanya jadi investor aja. Uangnya melimpah di mana-mana, dikelola oleh para pengusaha yang lain, tinggal dapat untungnya, passive income. Jadi sebagai pengusaha dan investor. Sebelum jadi nabi masih bisnis, cuma sudah dikurangi karena sudah mulai investasi. Setelah jadi nabi full investasi, sudah tidak dagang lagi Nabi Muhammad itu ya. Ini perkembangan karir Nabi Muhammad yang terus melesat, sahabat-sahabat. Pelajarannya adalah Nabi Muhammad adalah teladan utama dalam pertumbuhan karir seorang pemuda yang harus selalu bertumbuh dan tidak berpuas hati di depan kerikil-kerikil prestasi. Masalah terbesar kita adalah untung dikit, udah jajan foya-foya dan juga ngerasa ini udah sukses banget. Lalu bikin training, ingin sukses kayak saya, ikuti cara saya ini. Padahal baru suksesnya baru kecil sekali, baru kerikil prestasinya sudah dibanggakan. Orang itu diukur dengan apa yang dia banggakan. Kalau dia membanggakan prestasi yang sepele, disitulah levelnya sahabat-sahabat. Makanya orang yang punya obsesi besar gak akan pernah puas dengan prestasi-prestasi kecil. Terus dia akan belajar, akan melesat kapasitasnya karena dia punya target yang tinggi. Inilah pelajaran dari Nabi Muhammad. Karirnya bertumbuh terus, gak selesai. Apakah Nabi Muhammad cinta dunia dengan cara kayak gini? Enggak juga, nanti akan kita bahas betapa Nabi Muhammad sangat sederhana hidupnya. Pelajaran lain, akar dari kemandegan pribadi. Ada orang-orang yang karirnya gak berkembang, reputasinya, bisnisnya, profesionalitasnya, lalu juga jabatan di perusahaan, di kantor, di situ terus mandeg. Akar dari kemandegan pribadi ini bukan pada skill dan kapasitas diri. Bukan karena dia gak mampu, kurang pinter, dia bodoh, karena dia IQ-nya rendah. Bukan karena itu. Tapi pada perasaan inferior. Di dalam jiwa ini, mentalitas ini, ngerasa gak pede, inferior. Saya gak mampu, saya mah apa itu remah ranginang, saya ini hanya butir pasir kerikil di laut, di pantai. Ada perasaan inferior. Perasaan inferior dalam mengalahkan tantangan kehidupan. Begitu melihat tantangan, saya gak akan mampu. Udah aja. Tidak mencoba, tidak apa. Sehingga kemampuannya tidak keluar. Otot-otot kapasitas dirinya tidak meregang untuk menghadapi tantangan itu. Dan juga karena pola pikir mediocre. Ya segini aja cukup lah, jadi orang biasa-biasa aja. Pola pikir mediocre dan mentalitas satisfaction. Merasa puas saat merasakan kemajuan. Begitu maju dikit, alhamdulillah segini juga udah cukup bagi saya mah. Gak seperti itu sebetulnya. Kalau Anda punya obsesi besar membangun umat, income kecil itu gak cukup. Kenapa? Karena Anda punya proyek-proyek besar dakwah yang perlu dibiayai bukan dengan memelas, tapi dengan uang Anda sendiri. Dengan proyek dakwah itu. Makanya butuh uang gede untuk proyek dakwah. Gak cukup dengan uang yang kecil. Nah, inilah ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nanti akan Anda lihat bagaimana hartanya ya sebetulnya. Lalu skill bisnis apa yang dimiliki Nabi? Sebetulnya banyak sekali. Udah banyak riset. Dari mulai skripsi sampai disertasi yang membahas tentang bisnis Nabi Muhammad. Tapi ini bukan tempatnya karena di sini saya hanya akan mengulas tentang kronologi sirah dan juga analisa-analisa yang relatif sederhana. Karena kalau ingin mendalam maka bisnis saja sudah bisa belasan sesi. Hanya untuk bisnis aja. Bisa satu sedal tersendiri. Makanya saya akan merangkum hal-hal yang esensialnya saja berdasarkan sirah nabawiyah. Skill bisnis Nabi yang saya rekap dari perjalanan Nabi Muhammad adalah pesona pribadi. Pesona pribadi ini adalah nilai kepribadian Rasulullah, personal value yang membangun trust. Dan ini modal bisnis. Trust itu modal bisnis. Lalu skill yang lain, pengalaman lapangan. Beliau bukan orang yang anak kemarin sore, bukan anak yang mentah ya, bukan orang yang baru dalam bisnis, tapi orang yang berpengalaman belasan tahun sejak kecil sudah tahu seluk-beluk bisnis. Di coaching oleh para pengusaha, di coaching oleh kalau dengan kakeknya nggak di coaching bisnisnya karena kakeknya itu mengcoaching leadership saja, tapi di coaching bisnis oleh pamannya Abu Thalib, oleh Zubair, dan itu yang tertulis, yang diriwayatkan, yang tidak diriwayatkan, yang tidak diceritakan pasti. Saya yakin lebih banyak lagi. Banyak mentor-mentor bisnis Nabi Muhammad ketika beliau itu masih kecil dan masih remaja. Diajari cara bisnisnya. Terutama dari keluarganya ya. Dari paman-pamannya ini. Nah dari situlah
Nabi Muhammad punya banyak skill. Lalu Nabi Muhammad pun menguasai medan bisnis itu. Dari mulai market, tahu nama-nama pasar, lalu juga tabiat kotanya, segmentasi market, siapa marketnya itu, siapa yang akan beliau bidik, orang tua, anak kecil ataupun dewasa. Beliau tahu teritori, tahu juga kapan peluang ada di musim dingin, musim panas, apa yang perlu dijual. Rasulullah khatam semua itu. Karena apa? Sejak kecil dilatih oleh Abu Thalib tentang penguasaan medan bisnis ini. Nabi Muhammad juga memiliki kemampuan komunikasi yang bagus. Suatu hari kita akan bahas ketika masuk ke sesi-sesi yang di akhir-akhir ya, di season ke-6 tentang komunikasi sang Nabi. Retorikanya, lobbynya, kelembutan bicaranya, intonasinya, keseriusan ketika menyampaikan hal-hal yang penting. Itu semua mempengaruhi. Retorik, communication. Kenapa? Karena ide brilian percuma kalau tanpa komunikasi yang meyakinkan. Dan Nabi Muhammad tahu bagaimana cara meluluhkan hati orang, meyakinkan orang, mempengaruhi pikiran mereka. Jagonya, master of communication. Sehingga dalam bisnis ya gampang sekali. Ingin untung, ingin jual barang itu gampang sekali. Jangankan ngomong Nabi Muhammad ini. Ini buka etalase, setelah itu dengan wajahnya aja senyum aja. Tafadhol. Orang beli lihat wajah ganteng, lihat cerah kayak gitu kan. Hari ini Anda ingin lihat dari mulai SPG ya ataupun di counter laki-laki ataupun perempuan, mereka berebut mencari staff untuk frontliner yang tampan dan cantik. Kenapa? Karena manusia terpengaruh oleh penampilan fisik. Nah, ini ganteng nih, beli nggak apa-apa nih si masnya ganteng gitu. Ini cantik nih, orang terpengaruh. Jadi bayangkan sahabat-sahabat, tanpa Nabi Muhammad ngomong, dengan wajah Nabi Muhammad aja bisnis laku gitu. Saking tampannya Nabi Muhammad. Tapi yang jelas saya ingin meng-highlight soal komunikasinya. Karena ketampanan Nabi Muhammad ya nggak bisa kita tiru ya. Kayak gini penampilan kita yang Allah takdirkan ya pas-pasan. Tapi Nabi Muhammad bisa kita tiru kemampuan komunikasinya. Atau kalau fisik wajahnya nggak bisa kita tiru, tapi kerapihannya, cerah wajahnya, senyumnya, lalu juga Nabi Muhammad menyapa orang, respectnya itu kan bisa kita tiru semua. Termasuk harumnya Nabi Muhammad dan juga bagaimana Nabi Muhammad berpenampilan. Itu bisa kita tiru. Customer relation Nabi Muhammad pun dalam beberapa interaksi selalu memiliki disebutnya itu bir. Beda ya antara adil dengan bir. Kalau adil itu, al-adalah itu ya sesuai dengan porsinya, memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya, ya keadilan lah gitu ya. Kita tahu konsep keadilan. Kalau bir itu lebih tinggi dibanding adil, lebih tinggi dari khair ya. Bir itu lebih tinggi lagi. Kebaikan yang nggak butuh-butuh amat tapi tetap Anda berbuat baik, itu bir. Jadi dalam beberapa riwayat para sahabat nanya, gimana ya Rasul saya mengembalikan unta? Saya harus mengembalikan unta yang ini. Sahabat ini punya utang, kata Rasul, kalau mengembalikan gantilah dengan unta yang lebih baik. Jadi Rasul sejak muda kalau berutang selalu mengembalikan dengan jumlah yang lebih banyak, tapi tanpa kontrak ya. Kalau mengembalikan pinjaman dengan kontrak tertulis harus lebih banyak, itu namanya riba. Tapi kalau kontraknya itu dikembalikan dengan nominal yang persis sama, tapi kita sebagai orang yang berhutang mengembalikan lebih banyak jumlahnya dengan barang yang lebih baik, pokoknya dengan sesuatu yang lebih aja, itu namanya bir, dan Nabi Muhammad memiliki ini. Nah, dalam interaksi dengan customer pun sama. Ketika ada yang beli itu, Nabi Muhammad gak sekedar yang penting ini harganya sesuai dengan yang saya sebutkan. Orang beli barang udah, tapi gak Nabi Muhammad, tolong jangan yang ini, saya akan berikan barang yang terbaik, yang ini jelek. Nabi Muhammad gak diminta untuk itu. Orang akan beli barang itu juga kok, tapi Nabi Muhammad menawarkan barang yang terbaik dari semua stok yang ada. Itu bir, padahal gak dibutuhkan. Dan ini membangun trust di depan customer. Jadi customer relation Nabi Muhammad itu kuat sekali karena mereka merasakan bir sang Nabi setiap kali berinteraksi. Dan Nabi Muhammad pun profesional, akurat dalam pertimbangan, dalam transaksi, dalam pemilihan barang, dalam akad. Sehingga nanti kebiasaan Nabi Muhammad yang sangat akurat profesional ini akan menjadi fikih setelah menjadi Nabi. Setiap arahan sang Nabi dalam bisnis itu akan menjadi fikih al-buyu', fikih jual beli. Kenapa bisa seperti itu? Karena punya pengalaman sangat profesional dalam setiap transaksi bisnis itu. Misalnya dalam berhutang, ketika kita meminjam uang, kata Nabi Muhammad perlu ditulis. Idza tadayantum bidainin
faktubuhu, ketika kalian itu saling berhutang maka tulislah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad itu menunjukkan bahwa setiap proses bisnisnya itu terukur, ada angka-angka yang dikalkulasi. Nabi Muhammad memang tidak bisa baca tulis, tapi untuk menghitung untung rugi beliau tahu untuk hal ini. Walaupun di sini semuanya tidak menggunakan catatan-catatan karena beliau tidak bisa menulis. Nah, begitu sahabat-sahabat ya. Dan itu wajar. Zaman dulu orang bisnis mengandalkan memori, tidak mengandalkan buku administrasi. Rasulullah pun dalam beberapa riwayat dikenal sebagai orang yang mengerti geopolitik, mengerti geografi, sangat paham dengan teritori. Beliau sangat mengenal daerah-daerah yang ada itu. Misalnya ya, Nabi Muhammad SAW itu ketika berinteraksi dengan para tokoh, pernah Rasulullah ketemu dengan namanya Al-Ashaj. Al-Ashaj ini seorang tokoh di Bahrain. Ketika ketemu, ini setelah jadi Nabi. Ketika ketemu untuk berdiplomasi, Rasulullah nanya, gimana kabar para tokoh di Sofa, di Muhaqqar, di Hijaz, di Hijar? Rasulullah bertanya dan Al-Ashaj ini kaget. Dari mana engkau tahu tentang daerah-daerah ini? Tahu. Akhirnya Nabi Muhammad menceritakan pengalamannya. Oh, saya sering bisnis ke sana dulu waktu saya muda, dan diapresiasi oleh Al-Ashaj ini. Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sangat mengerti teritori, sangat mengerti geografi, sangat mengetahui siapa orang-orang yang akan dijadikan klien itu. Dan itu penting, esensial dalam bisnis sahabat-sahabat. Selain skill-skill itu, jelas Nabi Muhammad memiliki nilai tambah yang membedakan dari pengusaha-pengusaha yang lain. Dalam sejarah kita punya banyak inspirasi lah tentang orang-orang kaya, orang-orang hebat dalam mencari nafkah, dalam menimbun gunungan emas, itu banyak contohnya. Bahkan lebih kaya dari Nabi Muhammad. Tapi yang membedakan adalah akhlak. Qarun lebih kaya dari Nabi Muhammad. Lalu juga Rothschild lebih kaya dari Nabi Muhammad. Tapi kan beda akhlaknya sahabat-sahabat. Inilah yang kita dapatkan dari sang Nabi. Misal Nabi Muhammad memiliki 4 karakter utama. Ini karakter Nabi. Sidq, orang yang jujur perkataannya, amanah, bisa diandalkan, bisa dipercaya. Tabligh, menyampaikan, fatonah, cerdas, jenius. Ini sifat umum Nabi. Maka dalam setiap proses bisnisnya 4 karakter ini kelihatan. Dan 4 akhlak ini. Selalu jujur, dapat dipercaya, menyampaikan, gak pernah ada yang ditutupi, gak pernah berbohong, dan juga cerdas setiap langkah-langkahnya. Nabi Muhammad berbisnis dengan value driven. Ada orang yang bisnis untung dia, tapi target utamanya itu bukan profit finansial, ada value yang ingin dia perjuangkan. Nah, orang yang kayak gini, orang yang seperti ini tidak terlalu mengejar profit walaupun dia untung. Yang dia inginkan, yang ingin dia bangun adalah profit yang berbasis akhlak dan juga kenyamanan antar dua pihak. Gak ada orang yang dirugikan. Bisa jadi ada untung tapi orang ngedumel dan juga orang mengutuk Anda, berdoa yang buruk bagi Anda. Kenapa? Karena merasa dizolimi. Walaupun Anda sudah profesional misalnya, tapi orang gak nyaman. Nabi Muhammad gak kayak gitu. Ada akhlak, ada ihsan, ada transparansi. Kalau barang jelek dikasih tahu jelek. Kalau ada barang yang bagus, Nabi Muhammad punya stok yang lebih bagus, ditawarkan yang terbaik. Itu kan ihsan dan bir yang gak dilakukan oleh orang-orang yang sekedar profesional tapi tanpa akhlak. Bisa Nabi Muhammad pun memiliki relationship marketing, punya hubungan yang baik dengan market. Lalu Nabi Muhammad juga bisa memasarkan dengan baik, jagolah soal marketingnya, dan membangun hubungan dengan customer-customernya. Akhlak Rasulullah itu. Rasulullah pun dalam bisnisnya itu punya obsesi besar sahabat-sahabat. Kita sering menganggap ya orang soleh itu gak punya keinginan, ya segala gak mau, punya hidup apa adanya. Padahal kalau kita lihat hidup Nabi Muhammad penuh dengan obsesi besar. Obsesinya itu raksasa, obsesi Nabi Muhammad itu. Nanti akan Anda dengarkan. Ketika sudah menjadi Nabi, dahsyat, gak ketulungan, gak terkejar oleh para sahabat biasa. Jadi kalau kita ingin nyari contoh orang yang sangat berobsesi dalam hidup, contohlah Nabi Muhammad. Sehingga saya agak heran kalau lihat anak-anak muda, semakin dia soleh, dalam tanda kutip, semakin dia soleh, bertakwa, semakin gak punya keinginan di dunia ini. Justru semakin soleh, semakin banyak keinginan, tapi keinginannya bukan untuk mengumpulkan harta. Keinginan untuk berdakwah, mencetak prestasi-prestasi bagi agama Islam, bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad juga punya rasa malu yang tinggi. Kalau sudah beres bisnis, untungnya itu tinggal ngambil profitnya, Nabi Muhammad gak mau ngambil. Nabi Muhammad malu untuk menagih. Mana jatah saya, mana uang saya? Gak mau, malu. Biasanya Nabi Muhammad itu menyuruh stafnya melalui perantara untuk mengingatkan bahwa ini udah beres bisnisnya,
sekarang saya kembalikan hak dari pemilik modal, ini kewajiban saya. Udah ya, mengingatkan, mudah-mudahan orang yang ngerti gitu. Tapi biasanya orang ngerti dan untungnya dikasih melalui perantara itu. Nabi Muhammad nggak mau nagih langsung. Mana untung saya udah kerja keras. Nih bagian saya, transfer. Nggak seperti itu. Tapi Nabi Muhammad punya akhlak. Walaupun kalau yang harusnya ngasih uang nggak nyadar, ya diingatkan. Aduh gimana ya, saya ingin mengikuti Nabi Muhammad, tapi dia nggak nyadar, nggak kayak Khadijah, nggak kayak investor di masyarakat Quraisy. Saya butuh nih, tapi malu ingin mencontoh Nabi. Nah, dibanding ngedumel ngomong kalau kayak gitu. Dibanding ngedumel, kalau Anda misalnya malu kayak Nabi, ya jangan komplain, jangan ngeluh. Kalau ngeluh mendingan ngomong langsung dibanding gibah di belakang, gitu ya. Nabi Muhammad juga anti gharar. Gharar itu madorot lah, kayak penipuan gitu. Tadlis, penipuan, maisir, judi, riba, ihtikar itu penimbunan. Ini banyak, ini akan menjadi fikih dalam fikih ekonomi atau fikih jual beli. Kajiannya sangat panjang, bahkan bisa bersemester-semester, bisa S1 khusus tentang jurusan ini ya. Tentang fikih muamalat, tentang gharar, ya. Bahaya sekali. Sekarang banyak bisnis yang punya banyak madorotnya, punya ghararnya, punya risiko yang tidak jelas. Dan itu dilarang oleh Islam. Turunnya akan sangat banyak. Tapi sejak muda Nabi Muhammad sudah terbiasa menghindari bisnis-bisnis yang rusak kayak gini. Nah, berkat prestasi-prestasinya dan juga skill-skillnya ini, Anda akan melihat segimana sih kekayaan Nabi Muhammad. Siap sahabat-sahabat? Anda siap melihat ini ya? Coba kita lihat berapa kekayaan Nabi Muhammad. Nabi kita yang soleh, yang zuhud. Ingat, Nabi Muhammad SAW zuhud. Orang yang zuhud ini berapa sih kekayaannya? Biar kita nggak salah kaprah, zuhud padahal nggak mampu, bukan zuhud. Lihat kekayaan Nabi Muhammad. Sumber uang Nabi Muhammad melimpah dari banyak sumber. Sebetulnya ya. Ini pelajaran juga bahwa kita jangan mengandalkan dari hanya satu sumber, satu streaming. Tapi perbanyak streaming itu. Nanti ada yang utama, ada yang sekunder. Satu, bisnis sebelum menikah. Ini tabungan Nabi Muhammad untuk operasional beliau dakwah. Hartanya melimpah nih, akan saya jelaskan sebentar lagi. Lalu sumber income yang lain setelah menikah, tabungan investasi setelah menikah. Karena setelah menikah dengan Khadijah, walaupun Nabi Muhammad tetap ya tidak menggunakan harta Khadijah, sebelumnya investasi profesional, setelahnya Nabi Muhammad sudah kaya, menggunakan uangnya sendiri untuk terus diolah menjadi keuntungan finansial. Tabungannya makin gede di situ. Ya Khadijah dinafkahi oleh suami, oleh Nabi Muhammad. Bukan sebaliknya ya. Kalaupun Khadijah kaya, tapi Nabi Muhammad jadi kaya juga. Equal lah. Dua orang ini suami istri sama-sama kaya. Tabungan investasi. Yang ketiga dari fa'i. Fa'i ini mirip dengan ghanimah, rampasan perang. Cuman kalau ada momen ketika Nabi Muhammad dengan musuh itu tidak terjadi peperangan, musuhnya menyerah, lalu ada harta rampasannya, itu disebutnya fa'i. Jadi harta rampasan perang yang didapatkan tanpa peperangan langsung. Tapi kalau dengan peperangan langsung disebutnya ghanimah. Ini beda statusnya. Pengelolaannya pun dalam fikih sangat berbeda ya. Ada fa'i. Lalu ada ghanimah. Ghanimah ini ada yang sebelum dibagi dan setelah dibagi. Sebelum dibagi, kata Dr. Ali Syuaibi, ada ghanimah sebelum dibagikan, disebutnya sofi. Yang setelah dibagikan disebutnya saham. Kalau kita saham, 1/5. Nabi Muhammad dapat saham 1/5 dari setiap ghanimah. Kalau ghanimahnya 100 juta, Nabi Muhammad dapat 20 juta. 1 M dapat 200 juta. Lalu Nabi Muhammad pun dapat income dari hadiah-hadiah. Nabi tidak menerima sedekah, tapi kalau hadiah nerima. Bedanya apa? Kalau sedekah itu karena dikasihani, kan kita memberikan sedekah ke orang-orang yang kita kasihan dan juga kita ingin membantu kan. Tapi kalau hadiah ke orang-orang yang berprestasi. Nabi Muhammad menerima hadiah tapi tidak menerima sedekah. Dan seluruh keluarga Nabi dilarang menerima sedekah. Kalau hadiah boleh. Kekayaan Nabi Muhammad ya, kita lihat nih. Kekayaan Nabi Muhammad sebelum dan setelah menikah. Ini estimasi saya berdasarkan kalkulasi mahar Nabi Muhammad yang nanti akan saya jelaskan dengan detail di episode berikutnya. Tapi yang jelas ketika saya kalkulasi, umumnya orang-orang Arab itu menikah dengan uang ya kira-kira 10-20% uangnya ya. Jadi kalau menikah biayanya 1 juta ya dia punya uang 10 juta sebetulnya. Kalau nikah biayanya 1 miliar, dia punya aset 10 miliar. Atau kalau 20%-nya
Jadi punya asetnya dia 5 kali lipatnya. Nah, berdasarkan kalkulasi ini, pernikahan itu menggunakan uang 10-20% dari harta. Maka ketika Nabi Muhammad menggunakan uang pernikahan misalnya modalnya 1 miliar, berdasarkan beberapa riwayat minimal modal pernikahan Nabi Muhammad itu 1 M minimal. Maka harta sang Nabi di usia 25 tahun sebelum menikah nih, di usia 25 tahun tabungan sang Nabi itu setidaknya 5-10 miliar. Karena nikahnya aja 1 miliar. Kan orang gak mungkin nikah dengan seluruh hartanya. Orang Quraisy itu beda kehidupan masyarakat Arab dengan kita. Kehidupan masyarakat Arab mereka tidak dapat income setiap hari atau tiap bulan. Kita kan punya konsep gaji. Zaman dulu tidak ada konsep gaji, itu bulan itu nggak ada. Orang dapat untung dalam rihlata syita di musim dingin, bulan Desember misalnya, di musim dingin akhir tahun dapat untung gede. Untungnya itu untuk 6 bulan atau untuk 1 tahun, untungnya itu sebagian ditabung. Kalau nanti dalam rihlata soif musim panas gagal bisnisnya, masih ada tabungan tahun yang lalu gitu. Jadi orang itu punya uang sekalinya gede untuk sepanjang tahun. Jadi tidak mungkin orang itu menggunakan seluruh hartanya untuk pernikahan, nggak mungkin, nggak kayak sekarang gitu kan. Punya berapa, keluarin seluruh tabungan, gelang dijual, anting dijual, mobil dijual untuk biaya pernikahan. Sekarang bisa kayak gitu karena setelah menikah siap tinggal di RSSSS ya, rumah sangat sederhana. Tapi zaman dulu kalau uang semuanya dipakai untuk pernikahan, kelaparan bisa mati orang. Dingin sekali dan panas sekali kehidupan di Mekah itu. Maka biasanya orang menggunakan 10-20%. Maka kalau Nabi Muhammad uang pernikahannya 1 M, hartanya 5-10 miliar ya. Sebelum menikah. Setelah menikah, nih saya kalkulasi gini dengan rasionya. Ini kan estimasi. Kalau sebelum menikah uangnya taruhlah 10 miliar dan growth. Kan Nabi Muhammad menikah usia 25 sampai usia 40 tahun aja. Selama 15 tahun pernikahan itu dengan Khadijah lagi, Nabi Muhammad makin kenceng bisnisnya, makin gede untungnya. Dan selama 15 tahun itu pertumbuhannya misalnya 10 kali lipat, maka uang Nabi Muhammad dari 10 miliar itu setidaknya 100 miliar. Tabungan sang Nabi atau asetnya di usia 40 tahun itu. Sebelum menjadi Nabi, 10 M. 50-10 M. Nah ini setelah menikah ya, sebelum menjadi Nabi. Sekarang setelah menjadi Nabi ini, kita lihat. Beliau memiliki perkebunan fadak. Ini perkebunan yang didapatkan lewat fa'i. Fa'i itu tadi, fa'i itu harta rampasan perang tapi tanpa peperangan langsung. Orang-orang Yahudi Khaybar itu menyerah ke Nabi Muhammad. Menyerah ke Nabi Muhammad dan memberikan tanahnya 360 bagian. Satu bagiannya sama Rasulullah dibagi menjadi 10 sehingga ada 3.600 bagian, dan itu dikelola oleh Nabi Muhammad, milik Nabi Muhammad, dibagi-bagi oleh Rasul ke para sahabat. Setelah kenabian juga kadang-kadang Nabi Muhammad dapat hadiah. Pernah dapat hadiah dari Raja Muqawqis Mesir. 1 hamba laki-laki, 2 perempuan, yang salah satunya dinikahi oleh Nabi Muhammad, Maria Qibtiyah. 20 baju Mesir dan Umamah itu ya sorban ya. Ada juga hadiah dari Raja Ghassan, 100 gram emas dan beberapa pakaian. Sebetulnya kita tidak bisa mencatat semua hadiah yang didapatkan Nabi karena nggak ada datanya ya. Datanya sangat terbatas. Yang bisa kita tampilkan hanya sepotong-sepotong data-data ini. Sepotong-sepotong berdasarkan riwayat yang sahih. Tapi kita bisa mengkalkulasi sesuai dengan data-data ini. Nah kita lihat ya, banyak perang yang Nabi menangkan. Perang Badar menang kan banyaknya. Khaybar. Tapi saya akan memberikan beberapa contoh kemenangan yang spektakuler yang uangnya itu gede banget. Dan menjadi income Nabi Muhammad. Karena setelah Rasulullah itu diangkat menjadi Nabi, diangkat jadi Rasul, beliau sudah tidak lagi ke pasar, bisnis keluar kota. Wahai Nabi mau kemana? Mau dagang dulu, saya miskin. Gak kayak gitu juga. Nabi Muhammad punya tabungan gede, semua dakwahnya menggunakan uang tabungannya. Dan all out fokus untuk menjalankan tugas kenabian. Dan ini tidak bisa ditiru oleh kita ya. Kan tugas Anda bukan Nabi, tugas Anda adalah guru, ustadz misalnya, penceramah, arsitek, ataupun misalnya psikolog. Ya Anda perlu mencari nafkah. Beda dengan Nabi Muhammad yang all out tugas kenabian. Maka gak boleh disambi untuk mencari uang lagi. Untung tabungannya banyak. Tapi selain dari tabungan itu habis di 13 tahun. Hampir habis lah. Di 13 tahun dakwah di Mekah. Ketika di Madinah, Nabi Muhammad hidup sederhana sekali. Gak punya apa-apa. Semuanya sudah dihabiskan untuk dakwah di Mekah. Nah ketika di Madinah dapat income tambahan dari gonimah-gonimah ini. Salah satunya adalah
perang Khaybar ini yang dimenangkan oleh Nabi Muhammad melawan orang-orang Yahudi di tahun 7 Hijriah. Siap lihat angka ini? Coba kita perhatikan. Ini ada kategori, jumlah, valuasi, estimasi rupiahnya, dan nilainya berapa, saya rangkum. Ghanimah setelah beres perang Khaybar ini, setelah mengalahkan Yahudi, Rasulullah mendapatkan 11 perisai. Saya kalkulasi, saya estimasi perisai itu dari besi, kayu, dan juga dibuat dengan sangat bagus. Taruhlah harganya 1 juta satu ininya. Kenapa enggak 100 ribuan aja? 100 ribu mah triplek atau 100 ribu mah jelek sekali. Ini perisai itu yang kokoh untuk melindungi diri kita dari pedang, dari tombak ya, dari hantaman benda tajam yang lain. Maka perlu kokoh, yang kuat, yang bagus ya 1 juta. Dan ini buatan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu pengrajin alat-alat militer dan mereka membuat alat-alat yang sangat berkualitas. Jadi kalau estimasi satu perisai 1 juta, 11 perisai itu 11 juta. Dapat kan? Ini masih yang kecil angkanya. Berikutnya, pedang, 400 pedang. Kalau satu pedangnya itu 2 juta, saya punya pedang. Harganya itu mahal sekali lah ya. Lebih dari sini ya. Pedang dari Paris. Kalau dikalkulasi 2 juta aja harganya, kali aja nih 2 juta kali 400, 800 juta ini. Ini harta rampasan perang yang didapatkan oleh umat Islam. Busur 500 kali 1 juta, 500 juta. Tombak 1000 tombak kali 1 juta, berarti 1 miliar. Kalau dikalkulasi ini baju besi 100 kali 200 kali 2 juta. Baju besi atas bawah ini buat badan seluruhnya besi, itu mahal sekali. Minimal ini yang saya kalkulasi angka minimal, bisa jadi lebih dari sini angkanya. Bisa 3 juta, bisa 5 juta. Kalaulah 2 juta satu baju besi bikinan orang-orang Yahudi yang canggih. Kali 100, 200 juta tuh ini harganya. Di total seluruhnya 2, tombak tadi 1 miliar ya maaf. Dikalkulasi semuanya 2,511 miliar atau 2 miliar 511 juta. Ini harta keseluruhan yang didapatkan oleh umat Islam. Berapa yang didapatkan oleh Nabi? 1/5-nya. 1/5-nya Nabi Muhammad dapat 502 juta rupiah di tahun ke-7 Hijriah. Ini income Nabi Muhammad sobat-sobat dalam satu perang. Sekarang kita lihat perang yang lain ya. Ini ghanimah perang Hunain. Perang terbesar ini antara Arab lawan Arab. Umat Islam 12.000, bangsa Hawazin di Taif itu 26.000. Ketika beres perang, seluruh hartanya disiapkan di Ji'rana. Lalu dikumpulkan dan juga dihitung. Ketika dihitung, para ulama, para sejarawan mencatat angka-angka ini. Saya dapatkan datanya dari Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad, seorang pakar sejarah. 1 kategorinya, tawanan perang. Tawanan perang itu ada 6.000 manusia. Memang manusia itu tidak bisa dinilai dengan uang ya. Itu harus digarisbawahi. Cuman zaman dulu manusia yang jadi budak itu ada harganya. Kalau ini saya pakai harga yang paling minimal ya. Budak, kalau seorang manusia itu kalau dibunuh, diatnya itu 10 ekor unta. Diatnya ya. Kayak Abdullah itu hampir disembelih, diatnya 10 ekor unta kalau nggak mau disembelih. Gagal lagi diundi, disembelih lagi Abdullahnya 10 ekor unta lagi. Satu nyawa 10 ekor unta. Kalau unta itu 50 juta, 10 ekor 500 juta. Jadi kalau orang-orang ini ditebus pakai uang, harga satu orang ini kalau dijual ke orang lain 6.000 tawanan nih jadi budak, dijual ke pihak lain yang membeli budak, harga nominalnya itu 3 triliun para budak ini. Ada laki-laki, ada perempuan. Zaman dulu kan ada pasar budak. Dan saat itu belum dilarang perbudakan, itu masih ada. Unta ada 24.000 unta, kali 50 juta satu untanya. 1,2 triliun sobat-sobat. Ini harta. Domba ada 40.000 domba, kali 3 juta. Harga domba 3 jutaan misalnya, paling kecil, paling minimal ya. Domba Arab gede-gede bisa 5 juta, bisa 10 juta. Domba gede itu 120 miliar nih harganya. 40.000 kali 3 juta. Perak ada 4.000 ukiah. Sudah saya kalkulasi, Anda bisa lihat lampirannya di bawah. Satu ukiah perak itu 40 dirham. 40 dirham kali 3,125 gram. Jadi totalnya 125 gram. Jadi setelah dikalkulasi seluruhnya 400 ukiah perak itu artinya 500 kilogram. 1 gramnya sekarang kita hitung anggaplah 12.000. Maka
500 kilogram perak itu sebanding dengan 6,000-nya 9 kali 6 miliar. Dikalkulasi seluruhnya sahabat-sahabat, kira-kira 4,3 triliun rupiah. Nabi Muhammad dapat seperlimanya. Berapa seperlimanya? Bagi 5 aja. 865 miliar. 865 miliar 200 juta. Ini harta Nabi di tahun ke-8. Pertanyaannya, hartanya kemana? Ini jatah Nabi Muhammad. 865 miliar itu, 865 miliar 200 juta, tersisa 0. Semuanya dibagi-bagi ke para sahabat yang baru masuk Islam, ke para mu'alaf. Luar biasa itu. Nanti kita akan cerita suatu hari tentang perang Hunain, kedahsyatan Nabi Muhammad membagi-bagi semua jatah beliau. Nggak tersisa apa-apa. Jadi kalau kita anggap itu harta Nabi Muhammad, itu harta Nabi. Nabi Muhammad seorang bilioner. Dulunya pengusaha, setelah jadi pemimpin dapat uang dari negara. Ini kan jatah negara nih. Ini aset negara yang menjadi jatah pemimpin. Punya jatah pemimpin 800 miliar dibagi-bagi ke orang lain. Tersisa 0. Nggak dapat apa-apa Nabi Muhammad setelah itu. Nah, itu sang Nabi kita, sahabat-sahabat. Orang yang sederhana walaupun berdaya. Ada beberapa ulama yang lain yang mencoba mengkalkulasi seperti ini ya. Seperti beberapa orang yang mengkalkulasi harta Nabi, khususnya prakenabian, tapi sulit. Nggak ada orang yang bisa mengukur harta Nabi sebelum jadi Nabi. Karena tidak ada data sejarahnya, sangat minim sekali. Saya pun ketika mencarinya sulit sekali dari berbagai buku itu. Dari puluhan buku yang saya cari, setiap bukunya itu paling hanya setengah halaman, 1 halaman, paling banter 2 halaman. Sedikit sekali kisah bisnis Nabi Muhammad itu. Perlu dilihat dengan mendalam. Tapi memang ada juga usaha-usaha ini, sehingga perlu diapresiasi. Setiap usaha yang ingin menganalisa tentang aspek ekonomi sang Nabi layak diapresiasi sebagai bentuk pengayaan sirah nabawiyah. Seperti ini, Dr. Abdul Fattah Muhammad As-Samman mengestimasi, kata beliau, kira-kira harta Nabi itu dari wakafnya 15 bidang tanah sebanding dengan 25,5 kg emas. Dikali semuanya sehingga muncul angka 385 juta. Peperangannya dari semua harta ghanimah 1,2 triliun. Aset rumahnya 15 miliar kali 9 rumah. Dikalkulasi ya seginilah harta Nabi Muhammad. Tapi ini itu masih perlu dikritisi. Kenapa? Sifatnya analisa dan juga banyak distorsi. Harga rumah saat itu memang 15 miliar. Belum tentu. Kenapa? Karena rumah yang dibeli dari Nabi Muhammad ya, dari keluarga Nabi Muhammad di zaman Daulah Umayyah, itu kan harganya sudah naik. Zaman Nabi kan gak semahal itu juga, dan rumahnya sederhana. Jadi sahabat-sahabat, memang usaha untuk mengkalkulasi itu sangat sulit. Yang ada hanyalah analisa, estimasi. Sehingga angka-angka ini memang gede, wow ya. Cuman gak bisa jadi panduan. Termasuk angka-angka yang tadi saya sebutkan. Hanya untuk menjelaskan bahwa harta Nabi Muhammad itu gede. Tapi angka fixnya gak bisa kita jadi rujukan. Nabi Muhammad uangnya sekian, gak bisa juga kita jadikan rujukan. Itu hanya sebagai angka estimasi. Karena banyak sekali faktor distorsi. Dan pengukuran zaman tiap waktu itu kan berbeda-beda, pengukuran uang. Pelajarannya adalah sahabat-sahabat bahwa sekarang ini tidak ada alasan bagi seorang muslim yang mendalami sirah nabawiyah untuk mempertahankan pola pikir bahaya, yaitu mengejar kesolehan dengan jubah kemiskinan dan kefakiran. Yang penting soleh walaupun miskin. Udah gak ada lagi. Kalau Anda membaca sirah nabawiyah, bagaimana Nabi Muhammad berdaya, kaya, tapi Nabi Muhammad tidak cinta dunia. Ada benang tipis, sahabat-sahabat. Ada benang yang sangat tipis antara kemakmuran finansial, bergaya hidup sederhana, dengan ketidakberdayaan berbalut keikhlasan dan kezuhudan. Ada orang-orang yang sangat kaya, makmur, tapi gaya hidupnya sederhana. Tapi ada orang-orang yang memang tidak berdaya aja ngakunya ikhlas, zuhud, juga soleh. Ini penampakannya agak mirip tapi beda, sobat-sobat. Nabi Muhammad itu seorang bilioner yang hidup sederhana. Kalau sebagian dari umat Islam sekarang, kadang-kadang mereka ini bukan zuhud, bukan soleh, bukan karena mereka ikhlas, cinta akhirat, melupakan dunia. Karena memang tidak mampu aja mencari nafkah. Mereka tidak berdaya. Hati-hati. Jangan mengatasnamakan kesolehan, kezuhudan hanya karena kita tidak mampu. Buktikan dulu Anda berdaya, Anda mampu jadi orang yang sangat kaya, Anda mampu mensuplai, berinfak, Anda mampu menjadi orang yang menyumbang, Anda mampu untuk membiayai dakwah. Anda punya kemampuan itu,
tapi Anda hidup dengan cara yang sangat sederhana. Itulah sunnah Nabi Muhammad. Jangan sebaliknya sahabat-sahabat. Suatu hari kita akan bahas betapa mayoritas sahabat-sahabat Nabi yang paling utama, yang ahli surga, itu orang-orang yang sangat berdaya secara ekonomi, secara finansial. Jangan salah kita melihat porsi contoh sahabat Nabi Muhammad. Banyak orang-orang hebatnya. Nabi Muhammad adalah model pekerja keras, pengusaha yang brilian, dan investor super kaya yang meletakkan harta di tangan untuk dilepas dan dibagi, bukan di hati untuk dicintai sampai mati. Nah, ini keywordnya. Kita harus kaya sebagai muslim agar umat Islam ini punya izah, tapi harta tidak disimpan di qalbu, harta disimpan di tangan untuk kita bagi-bagi ke orang yang lain. Untuk dibagi, bukan di hati untuk dibawa mati, sahabat-sahabat. Nah, disinilah luar biasa perkembangan Nabi Muhammad ya. Dari mulai kecil sampai dewasanya, bagaimana terjadi transformasi besar-besaran dalam kepribadiannya. Dari penggembala, karyawan, asisten bisnis, menjadi seorang petarung dalam perang fajar, organisatoris, sampai sekarang menjadi pengusaha super besar, pengusaha bilioner, investor yang super kaya. Disinilah pertumbuhan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah sahabat-sahabat, ini adalah awal cerita Nabi Muhammad di masa mudanya. Masih banyak cerita dahsyat yang perlu kita elaborasi. Bukan hanya soal sisi ekonomi ya. Karena ini bukan core dalam kisah Nabi Muhammad. Ada hal yang lebih agung dari semua kedahsyatan bisnis ini. Yaitu bagaimana Nabi Muhammad bertumbuh menjadi seorang pemimpin agung yang sebentar lagi siap-siap akan diutus menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cerita inti yang akan kita bahas sahabat-sahabat di episode-episode berikutnya. Bagaimana kita akan melihat transformasi Nabi Muhammad dari mulai seorang anak muda yang sangat sederhana, yatim piatu di masa kecilnya. Lalu Nabi Muhammad diurus oleh kakeknya, diurus oleh pamannya. Bertumbuh terus menjadi seorang yang sangat hebat. Dan pada akhirnya Nabi Muhammad SAW menikah dengan seorang saudagar kaya, soleha, seorang yang tahira, seorang yang luar biasa. Dan ini adalah awal lembaran baru kisah Nabi Muhammad yang insya Allah akan kita elaborasi di episode berikutnya, yaitu cinta sang Nabi. Bagaimana kisah cinta Nabi Muhammad dengan Khadijah, sang penghuni surga. Khadijah perempuan terbaik sepanjang zaman. Khadijah perempuan yang akan mengubah hidup Nabi Muhammad, mendampingi Nabi Muhammad sampai usia 50 tahun. Kisah Khadijah yang memberikan anak-anak bagi Nabi Muhammad. Kisah cinta mereka yang penuh dengan perjuangan. Insya Allah ini akan kita bahas di episode berikutnya. Terima kasih sahabat-sahabat atas atensinya. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajam. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala